Borneo FC tampil luar biasa saat menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League. Bermain di Stadion Segiri, Pesut Etam sukses menang telak dengan skor 5-1. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat gol Juan Villa yang membawa Borneo memimpin 1-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, dominasi Borneo semakin tak terbendung. Juan Villa kembali mencetak gol pada menit ke-59 untuk menggandakan keunggulan. Hanya berselang 3 menit, Mariano Peralta menambah gol ketiga sebelum Koldo Obieta membuat skor menjadi 4-0. Persebaya sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Leo Lelis pada menit ke-73. Namun di masa injury time, Marcos Astina memastikan kemenangan besar Borneo menjadi 5-1. Tambahan 3 poin ini membawa Borneo FC naik ke peringkat 2 klasemen dengan 53 poin, hanya terpaut 1 angka dari Persib Bandung di puncak. Sementara Persebaya harus turun ke posisi 6. Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persik sebenarnya mencoba menekan sejak awal pertandingan, namun peluang mereka belum mampu membahayakan gawang tuan rumah. Persib justru berhasil membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui penalti Tom Haye setelah Berginho dilanggar di kotak terlarang. Menjelang akhir babak pertama, Maung Bandung kembali mendapat hadiah penalti usai Frans Putros dijatuhkan. Andrew Jung yang menjadi eksekutor sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Di babak kedua, Persib semakin menjauh. Umpan tarik dari Putros berhasil dimanfaatkan Andrew Jung untuk mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan 3-0 bagi Persib. Hasil ini membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 57 poin dari 24 pertandingan, unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, Borneo FC. Sementara Persik Kediri masih tertahan di posisi ke-12 klasemen. Persita Tangerang meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Madura United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Indomil Arena, Pendekar Cisadane menang telak dengan skor 4-1. Tuan rumah langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Ahmad Nur Hardianto membuka keunggulan pada menit keempat setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Madura United. Tak butuh waktu lama, Persita kembali menambah gol lewat Pablo Ganet pada menit ke-9. Dominasi tuan rumah terus berlanjut ketika Raicho Rodriguez mencetak 2 gol pada menit ke-16 dan 31, membuat Persita unggul telak 4-0 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Madura United mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan melalui gol Riquel Mesousa pada menit ke-52. Namun hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta. Kemenangan 4-1 ini membawa Persita naik ke posisi 5 klasemen sementara dengan 41 poin, sementara Madura United masih tertahan di papan bawah. Pertandingan panas terjadi saat Bayangkara FC menjamu Arema FC pada pekan ke-25 Super League. Laga yang digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung ini penuh drama, termasuk keputusan VAR dan 2 kartu merah untuk pemain Arema. Arema FC sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Joel Vinicius di penghujung babak pertama. Namun situasi berubah drastis setelah Singo Edan harus bermain dengan 9 pemain usai Pablo Oliveira dan Dalberto menerima kartu merah. Memasuki babak kedua, Bayangkara FC memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Privat Barga berhasil menyamakan kedudukan sebelum Musa Sidibe mencetak gol kemenangan melalui penalti di menit akhir pertandingan. Skor 2-1 untuk Bayangkara FC bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini menjadi comeback dramatis sekaligus memperpanjang catatan positif The Guardians dengan 5 kemenangan beruntun di Super League musim ini. PSIM Yogyakarta kembali gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Persijap Jepara dalam lanjutan Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul. Laga baru berjalan 2 menit, Persijap langsung mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat Borja Martinez yang membuat PSIM tertinggal lebih dulu. Namun Laskar Mataram mampu bangkit. Pada menit ke-15, Ezekiel Vidal sukses menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan peluang di depan gawang. PSIM bahkan berbalik unggul menjelang akhir babak pertama. De Valente mencetak gol pada menit ke-37 dan membawa tim tuan rumah memimpin 2-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Persijap tidak tinggal diam. Pada menit ke-63, Iker Guarotsena berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan mengubah skor menjadi 2-2. PSIM terus menekan di sisa pertandingan untuk mencari gol kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan skor tetap bertahan 2-2. Hasil ini membuat PSIM kembali gagal meraih kemenangan dan harus puas berbagi 1 poin dengan Persijap.